Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan pemikiran modern dalam Islam. Saudara-saudara, kali ini cukup menarik. Kita menghadiri dulu ragam pemikiran Islam di Indonesia. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan balik lagi ke Timur Tengah atau Eropa bahkan ya. Nah, pemikiran yang akan kita kaji hari ini adalah duo pemikiran Muslim, dua Muslim terkenal ya. Pertama sudah almarhum Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut sebagai Gus Dur, dan yang kedua Amin Rais, ini masih hidup dan sehat sampai hari ini. Nah, untuk berbicara pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amin Rais ini, saya akan menariknya dalam konteks kenegaraan atau politik dan demokrasi tentunya ya. Ada proses aktualisasi demokrasi dari umat Islam, ya, di mana aktualisasi demokrasi umat Islam ketika Islam telah berada pada struktur kekuasaan itu memiliki seni dan cara tertentu yang menarik untuk dicermati ya. Adalah perjuangan demokrasi melalui jalur struktural dan kultural. Nah, dulu pernah ada istilah jalur struktural, ini perjuangan demokrasi kaum muslim yang berada pada sistem pemerintahan ya, menjabat dan sebagainya, tetapi ada perjuangan demokrasi melalui jalur kultur. Jadi ini ilmuwan atau ulama yang kesehariannya dekat dan membaur dengan masyarakat ya. Amin Rais pernah dinilai merintis perjuangan demokrasi secara struktural, sementara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah dinilai memiliki gerakan demokrasi yang lebih bersifat kultur ya. Amin Rais misalnya dengan metode perjuangan high politiknya, dulu pernah viral istilah high politik ya. Ini bermaksud untuk menegakkan demokrasi melalui tataran struktur kekuasaan ya. Nah, hal pertama yang mencolok adalah bahwa aktualisasi demokrasi Abdurrahman Wahid lebih dimotivasi oleh nilai humanisme, sedangkan aktualisasi demokrasi ala Amin Rais lebih dimotivasi oleh nilai religius atau Islami, meski secara formal metode yang ditempuh sangat beda tentunya ya. Akan tapi tujuan yang hendak dicapai itu sama aja. Jadi untuk sebuah demokrasi dan keadilan sosial. Fenomena Amin Rais dan Abdurrahman Wahid ini dalam perjuangan demokrasi itu merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Di samping karena kedua tokoh tersebut merupakan dua tokoh muslim yang sangat getol ya dalam perjuangan demokrasi. Di sisi lain, motivasi demokrasi mereka sedikit berbeda, yang tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap gagasan dan gerakan demokrasi yang mereka miliki. Memang bagi seorang muslim hal itu di satu sisi ya, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim ya, merupakan komitmen nilai-nilai keilmuan yang telah mereka peroleh selama ini untuk terlibat aktif maksudnya dalam perjuangan demokrasi atau pemberdayaan masyarakat. Amin Rais dan Abdurrahman Wahid merupakan dua tokoh yang pernah mengenyam pendidikan barat, khususnya yang berkenaan dengan demokrasi dan nilai-nilai humanisme. Nah, namun satu perbedaan cukup mencolok dari sisi latar belakang kehidupannya ya. Amin Rais selalu beradaptasi dengan situasi masyarakat perkotaan yang dinamis ya. Sedangkan Abdurrahman Wahid ini senantiasa beradaptasi ya, berbaur lah saya katakan tadi dengan masyarakat yang memiliki background kultur pesantren dan pedesaan atau yang sering disebut sebagai masyarakat tradisional lah, seperti itu. Nah, dalam konteks visi demokrasi religius dan humanistik ya, ini
ketika memperjuangkan demokrasi, satu kekhasan yang dimiliki Amin Rais, dia selalu menafasi gagasan-gagasan dengan nilai-nilai atau dalil-dalil agama, sehingga pernah dulu cendekiawan Muslim seperti Nurholis Majid itu menyebutnya sebagai tokoh fundamentalis dan nasiri. Sampai sekarang Amin Rais cukup getol itu kalau dia ngomong tentang misalnya ketidakadilan sosial atau pelanggaran demokrasi, itu biasanya dia menyitir atau mengutip ayat itu, ayat Al-Quran. Itu tampak sekali pada diri Amin Rais dari dulu hingga sekarang ya. Nah, sehingga sebagian besar apa yang menjadi gagasan-gagasannya ya merupakan refleksi keyakinan keagamaannya ya, terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Dalam hal ini setidaknya menguat pada Muktamar ke-43 di Aceh. Ini dulu Muktamar ke-43 di Aceh. Ya, ini pernah juga ini pernah disampaikan oleh seorang Arbi Sanid. Ya, bahwa konsep tauhid sosial yang dikukuhkan oleh Amin Rais pada Pramuktamar ke-43 di Aceh itu ya, itu sampai sekarang ya. Dengan segenap potensi akademisnya, khususnya yang berkenaan dengan perpolitikan dan demokrasi, maka semua gagasan Amin Rais syarat dengan perpaduan ya, antara konsep demokrasi di negara modern dengan konsep demokrasi dan keadilan sebagaimana terdapat di dalam ajaran agama. Nah, Amin Rais terkesan fundamentalis dalam menyuarakan demokratisasi dan keadilan sosial. Itu kesan ya, kesan. Setiap orang tentu memiliki hak ya untuk menilai orang lain ya. Saudara-saudara, perjuangan demokrasi Amin Rais dengan metode high politik yang bertujuan menegakkan demokrasi melalui tataran struktural atau kekuasaan, memang dalam satu sisi ini pernah dikatakan oleh Fahri Ali ya, merupakan wujud dari kritisisme umat dalam memperjuangkan demokrasi. Jadi umat Islam itu kritis, dia memperjuangkan demokrasi ya. Akan tapi di sisi lain, sebagaimana pula yang disampaikan oleh Munir Mulkhan ya, pemikiran demokrasi atau perjuangan demokrasi Amin Rais itu merupakan realisasi dari tauhid sosial ya. Jadi high politiknya Amin Rais itu merupakan realisasi dari visi tauhid sosial ya. Karena high politik menurutnya syarat dengan ciri-ciri atau nafas keagamaan. Demikian juga dengan ide suksesi yang digulirkan sejak awal tahun 90-an ya. Satu sisi tidak bisa dilepaskan dari sebuah tanggung jawab seorang kader umat dan kader bangsa ya. Nah, Amin Rais ini kalau dia berpendapat ya, apalagi khususnya dalam konteks demokrasi, politik, kenegaraan ya, dia seperti yang saya katakan tadi itu sering mengutip ayat-ayat atau istilah-istilah dalam bahasa Arab gitu ya. Misalnya dia pernah menyatakan bahwa adalah zalim ya, atau aniaya, manakala menurutnya pemerintahan telah memegang kekuasaan begitu lama ya, dan masih akan terus berkuasa. Jadi ini oleh Amin Rais dipandang suatu kezaliman ya. Jadi kalau ada penguasa yang tamak kekuasaan, terus menerus mau menjabat gitu ya, terus menerus mau berkuasa, itu dinilai oleh Amin Rais sebagai zulm ya. Nah, sehingga dengan demikian itu juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Jadi zalim itu diposisikan oleh Amin Rais, zalim dalam politik itu adalah keserakahan kekuasaan, itu jelas itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, kemudian hal lain yang merupakan bagian dari perjuangan Amin Rais adalah dalam masalah keadilan sosial. Amin Rais menganggap bahwa keadilan sosial
menurutnya merupakan realisasi dari tauhid sosial. Apa yang menunjukkan ketidakadilan, misalnya eksploitasi oleh manusia atas manusia yang lain, atau kesenjangan yang cukup lebar antara si kaya dengan si miskin, atau disertai dengan perbudakan ya. Nah, itu fenomena yang oleh Amin Rais dinilai melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid ya. Nah, jika memperhatikan gagasan dan perjuangan demokrasi Amin Rais yang syarat dengan nilai-nilai religius atau Islami itu, hal itu tidak berarti bahwa gagasan tersebut hanya untuk kepentingan umat Islam saja. Akan tetapi hal itu juga demi kepentingan umat dan bangsa. Jadi berbicara tauhid sosial itu bukan dalam konteks umat Islam saja, tapi dalam konteks kebangsaan. Hanya saja karena Amin Rais itu melihat banyak sebetulnya konsep-konsep agama itu yang bisa dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat dalam berbagai aspek ya, baik itu ekonomi maupun politik. Nah, Amin Rais menekankan perlunya kita memperdomani nilai-nilai agama, karena nilai agama itu banyak yang mengajarkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, karena gagasan tersebut mesti telah dinavasi oleh nilai-nilai Islam, hal itu seolah-olah telah menjadi common platform of democracy ya. Hal ini yang kiranya juga pernah dilakukan oleh kaum modernis Islam terdahulu. Nah, gagasan dan aktivitas generasi modernis di masa lalu yang banyak mengembangkan konsep-konsep demokrasi pernah digambarkan oleh Nurcholish Madjid dalam karyanya Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi. Silakan Anda nanti cari buku Nurcholish Madjid tentang konsep-konsep demokrasi modern kaum modernis ya. Nah, saudara-saudara, itu tadi Amin Rais di satu sisi. Nah, bagaimana kemudian dengan Gus Dur, Abdurrahman Wahid ya? Agak sedikit berbeda dengan Amin Rais. Gus Dur terkadang tampil dengan gaya humanisme sekuler dalam memperjuangkan demokrasi. Gus Dur terkadang hanya menangkap substansi moral agama dalam untuk menjadi tuntunan demokratisasi. Aksentuasi religiusitas Gus Dur itu dalam memperjuangkan demokrasi tidak setransparan Amin Rais. Wahid atau Gus Dur ini lebih komit pada paradigma humanisme universal atau sekuler, atau dalam istilah Ais Hikam itu komitmen pada nilai humanitarianisme insaniat ya. Dengan paradigma ini, Gus Dur terkadang tampil dengan gagasan serta aktivitas yang lintas golongan atau lintas sektoral yang sering dirasa kontroversial. Ketika misalnya mendirikan forum demokrasi atau Fordem yang di dalamnya banyak kalangan yang berasal dari non-muslim ya. Sehingga hal ini oleh kalangan pengamat sering ditafsirkan sebagai gerak oposisinya untuk mengimbangi lahirnya ISMI ya. Nah, gagasan Gus Dur dalam satu hal misalnya nih pada kepemimpinan negara masih sering mengundang kontroversial di kalangan umat Islam tentunya, sebagaimana pernah dikatakan oleh Afan Ghaffar bahwa Gus Dur itu menyatakan kalau umat Islam mau menerima demokrasi, maka orang Islam harus mau pula menerima orang non-muslim untuk menjadi presiden. Nah, tentu saja pernyataan seperti ini di samping dirasa kontroversial dari segi ideologi ya, dari segi pertimbangan tingkat mayoritas muslim pun juga mengandung kontroversi ya. Dalam hal demokrasi politik, Gus Dur menolak untuk membawa simbol-simbol agama dalam ranah politik. Nah, ini beda dengan Amin Rais ya. Tujuannya sama, demokrasi, tapi Amin Rais justru
dekat dengan simbol-simbol, teks-teks, narasi-narasi, istilah-istilah agama. Tapi kalau Gus Dur tidak. Nah, di sini kiranya yang menjadi sebab tidak begitu mengentalnya kesadaran kolektivitas kelompok atau golongan pada diri Gus Dur itu. Fahri Ali menyebut bahwa dalam memperjuangkan demokrasi, Gus Dur tidak menekankan pada kemenangan umat, melainkan bekerja sama dengan kalangan lain untuk kepentingan nasional. Karena menurutnya Islam bukanlah ideologi untuk sebuah kepentingan dan keharmonisan nasional. Itu yang menjadi dasar Gus Dur ya. Nah, dalam hal ini corak nasionalisme Gus Dur lebih dominan dibanding Amin Rais. Tapi ini debatable ya. Gus Dur sendiri pernah menyampaikan gagasannya mengenai upaya menciptakan demokrasi yang universal. Menurutnya, hal yang mendesak untuk segera dijawab adalah bagaimana mencari bentuk kenegaraan yang lebih pasti, di mana hal itu bisa memberikan tempat kepada agama, tetapi tidak mematikan yang lain gitu. Meski sama-sama sebagai cendekiawan Muslim, namun nasionalisme Gus Dur lebih kental daripada Amin Rais. Meski hal ini tidak berarti bahwa Amin Rais tidak memiliki kesadaran nasionalisme. Tetapi ini debatable. Ada pihak-pihak yang setuju dengan pendapat-pendapat seperti itu, ada yang tidak tentunya. M.H. Ainun Najib atau Cak Nun yang pernah menyatakan bahwa apa yang diinginkan Gus Dur itu dalam demokrasi adalah ingin menumbuhkan kesadaran demokrasi sejelas mungkin dan secara habis-habisan ingin menerapkan suatu ideologi nasionalisme dalam konteks keindonesiaan. Dalam aplikasi gagasannya, Gus Dur lebih terkesan substansialis. Dalam hal format kenegaraan misalnya, ia setuju terhadap gagasan Munawir Sazali. Gus Dur menyatakan bahwa dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, pemerintah lebih ditilik dan dinilai dari segi fungsionalnya, bukan dari formal eksistensinya ya. Apakah itu negara Islam atau bukan ya. Itu tidak penting menurut Gus Dur, tapi substansinya. Cara pandang terhadap negara Amin Rais dan Gus Dur ini hampir mirip dengan cara pandang tokoh terdahulu, seperti layaknya Muhammad Nasir dengan Soekarno. Cara pandang Amin Rais terhadap negara tentunya sangat mempengaruhi substansi gagasan dan gerakan demokrasinya ya. Bagi Amin Rais, mekanisme dan apapun yang terjadi dalam negara perlu untuk dinafasi dengan nilai-nilai agama. Islam menurutnya telah memberikan etik yang terlalu jelas bagi persoalan pengelolaan seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kaitan dengan paradigma ini, Amin Rais sangat mengecam paradigma sekularisasi yang bermaksud memisahkan antara urusan politik dan agama. Menurutnya agama dan politik justru saling bersatu ya, satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Dan ini jelas betul dalam untayan-untayan pemikiran Amin Rais ya. Jadi Amin Rais itu menjadikan agama, menjadikan Islam, ajaran, arah, petunjuk Islam itu untuk atau diniatkan untuk memperbaiki keadaan. Karena konteks pembicaraannya dalam hal politik ya, Amin Rais ingin menjadikan Islam itu bisa memperbaiki kondisi politik, keadaan politik. Karena keadaan politik yang sudah diperbaiki itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena kebijakan-kebijakan yang terkait kesejahteraan masyarakat itu diprosesnya atau diproduksinya itu ada pada lembaga-lembaga pemerintah ya, sistem kenegaraan, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Oleh karena itu Amin Rais ingin pabrik kalau bisa dikatakan seperti itu, pabrik kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu bisa memiliki mindset atau paradigma agama, yang dimana agama itu oleh Amin Rais dipandang
menuntun manusia kepada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Pada diri Amin Rais, kecenderungan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam konteks kehidupan lebih menguat daripada Abdurrahman Wahid. Meskipun sebenarnya Abdurrahman Wahid itu sama dia ingin, Abdurrahman Wahid itu memperoleh inspirasi untuk berdemokrasi, humanisme itu tentu saja dari Islam. Tetapi tidak seintens Amin Rais di dalam mengutip atau menggunakan simbol-simbol, nomenklatur atau istilah-istilah agama. Nah, saudara-saudara, baik Amin Rais ataupun Gus Dur itu bisa kita jadikan dua model perjuangan demokrasi umat Islam di manapun saja, dan keduanya menurut saya tidak untuk dipertentangkan, tapi itu jadikan kekayaan metode, kekayaan cara bagaimana seorang muslim itu sama-sama berusaha untuk menciptakan negara yang demokratis, ya, di negara yang mereka huni. Karena demokrasi atau di mana nilai-nilai pentingnya adalah kesetaraan, penghargaan, toleransi, ya, terhadap sesama itu begitu dijunjung tinggi. Kalau nilai-nilai sudah terimplementasi dalam sebuah negara, maka insya Allah masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang aman, yang sejahtera, ya, yang berkeadilan sosial. Baik saudara-saudara, demikian pembahasan tentang Amin Rais dan Gus Dur. Masih banyak tokoh-tokoh lain di Indonesia yang bisa kita kaji, seperti Mukholis Majid, ya, nanti ada Kunto Wijoyo, banyak sekali yang bisa kita kaji, ya, untuk menambah wawasan kita dalam konteks pemikiran pembaharuan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.